Invasi Rusia ke Ukraina hari ke-13, ini peristiwa yang terjadi. Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi demonstrasi menentang invasi Rusia ke Ukraina, di depan konsulat Ukraina. Perang di Ukraina masih berkobar, kini invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-13. Krisis kemanusiaan di Ukraina semakin dalam ketika pasukan Rusia mengintensifkan serangan mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menuduh Rusia menyerang warga sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara saat menggelar jumpa pers di kota Kyiv, Ukraina, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022, waktu setempat. Volodymyr Zelensky meminta pihak Barat untuk meningkatkan bantuan militer ke Ukraina. Ia mengatakan, jika tidak, Rusia akan maju ke seluruh Eropa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menutup langit, maka beri saya pesawat, ujar Zelensky dalam jumpa pers. Jika kami tidak ada lagi maka, amit-amit, Latvia, Lituania, Estonia akan menjadi berikutnya, katanya. Percayalah pada saya, tambahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menuduh Rusia menyerang warga sipil yang melarikan diri. Sebelumnya pada Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022, pemerintahnya menolak tawaran dari Moskow untuk membuat koridor kemanusiaan. Koridor tersebut dimaksudkan untuk mengevakuasi warga sipil, setelah diketahui bahwa sebagian besar rute yang seharusnya aman mengarah langsung ke Rusia atau Belarus. Zelensky berbicara kepada bangsanya, Anda tidak mundur, kami tidak mundur, kata Zelensky. Dia menambahkan bahwa perlawanan pahlawan membuat perang, seperti mimpi buruk bagi Rusia. Membawa penonton dalam tur ke tempat tinggalnya di Kyiv, imbuhnya, Zelensky berjanji untuk tinggal di ibu kota sampai perang dimenangkan. Seorang jenderal senior Rusia tewas dalam pertempuran di Kharkiv. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, seorang jenderal senior Rusia tewas dalam pertempuran di Kharkiv, Ukraina. Dikatakan pasukannya membunuh Mayor Jenderal Vitali Gerasimov. Gerasimov diyakini sebagai wakil komandan pertama tentara ke-41 Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah video dirinya berpidato di kantornya di Kyiv pada Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022, malam. Diketahui, itu merupakan pertama kalinya Zelensky terlihat di sana sejak serangan Rusia dimulai pada tanggal 24 Februari. Facebook Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Krisis kemanusiaan di Ukraina semakin dalam ketika pasukan Rusia mengintensifkan serangan mereka. Krisis kemanusiaan di Ukraina semakin menggigit. Sementara makanan, air, dan obat-obatan semakin langka, sekitar 1,7 juta orang Ukraina diperkirakan telah melarikan diri dari pertempuran dan totalnya bisa mencapai 5 juta, kata UE. Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, menuduh Vladimir Putin memiliki rencana untuk menyerang Ukraina secara brutal. Klaim Thomas-Greenfield disampaikan ketika PBB mencoba untuk merundingkan koridor evakuasi. Duta Besar Rusia membalas dengan menyebut Ukraina menembaki diri mereka sendiri. Simbol Z seringkali terlihat di tank dan mesin pembunuh Putin yang memasuki Ukraina, Ast-West. Menteri Dalam Negeri Inggris dikecam karena kebijakan kacau negara itu terhadap warga Ukraina yang mencari perlindungan di Inggris. Hanya 300 yang telah diberikan suaka sejauh ini. Zelensky akan berbicara dengan anggota Parlemen Inggris pada Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022,
melalui tautan video dan berharap mendapat lebih banyak senjata dan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk ditegakkan oleh NATO. Menteri Luar Negeri China menyebut hubungan negara itu dengan Rusia baju besi. Diketahui Beijing terus menolak untuk mengutuk invasi ke Ukraina, meskipun ada tekanan dari AS dan Uni Eropa untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Moskow.